Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semuanya. Dimanapun kalian berada, semoga kalian semua selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar bagaimana sih caranya menjadi true experiencer, atau bagaimana caranya supaya kita bisa hidup menjadi the subject yang betul-betul sebenarnya itu adalah subjek, bukan hanya objek. Maksudnya itu kayak gimana? Akan kita bahas di pelajaran pada hari ini. Pada minggu lalu kan kita sudah belajar tuh ya, ada orang yang kesadarannya itu masih dalam separate self. Maksudnya kayak gimana? Dia itu masih hidup di dalam objek tanpa subjek. Jadi pada saat dia berhadapan dengan objek pengalamannya, dia kehilangan true self-nya atau kehilangan dirinya sendiri. Makanya pada hari ini kita akan menekankan banget nih, jangan sampai kita tuh kehilangan the self kita pada saat kita berhadapan dengan objek pengalaman. Nah, objek pengalaman itu apa? Ya, realitas di hidup ini, terus habis itu ada fenomena juga kan, terus habis itu ada juga emosi kita, perasaan kita. Nah, mengenal who I am atau siapa diri kita ini, atau true self kita, itu benar-benar fundamental dan esensial banget. Karena sang aku atau the true self kita itu adalah kehadiran dari kesadaran itself atau consciousness, atau bisa juga disebut awareness. Ketika aku atau diri kita ini yang bukan true self ya, itu tidak memiliki awareness atau without awareness. Nah, kita itu artinya sedang hidup tanpa subjek. Jadi kita merupakan subjek yang bukan subjek. Nah, jadinya kalau misalkan kita bukan subjek yang true, artinya kita objek dong, yang mudah dihempas kesana kemari dan tidak memiliki diri yang sejati. Supaya I am atau supaya kita tetap berada di dalam state presence of awareness, di mana sang aku atau aku yang bukan true self ini menghilang dan Tuhan mengada. Kita harus ngapain nih jadinya? Nah, yang pertama, kita itu harus sudah mengenal pendekatan yang kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya. Kan ada dua analogi tuh, ada analogi cermin dan ada analogi tangan kan. Kalau misalkan analogi cermin ini, bayangin aja kamu lagi berdiri di depan cermin, dimana di kanan kiri kamu itu ya sang objek pengalaman itu, sang realitas, fenomena, perasaan dan emosi kamu sedang berkelang kabut. Sedangkan kamu fokus aja nih ke depan kamu, yaitu cermin. Nah, cermin ini apa? Cermin itu ya awareness kamu dan juga hati kamu. Jadi kalau misalkan kamu fokus ke awareness dan hati kamu, maka kamu akan menjadi seorang unmoved mover kan? Kamu adalah seorang mover yang memiliki power, tetapi tidak mudah dihempaskan oleh objek-objek pengalaman. Bagaimana dengan analogi tangan? Kalau misalkan analogi tangan itu berarti kamu memegang si objek pengalaman tersebut, lalu kamu mendekatkannya ke dalam diri kamu sehingga tidak ada lagi penolakan, resistance atau space ya, atau kayak distance gitu. Jadi tidak ada lagi jarak antara kamu dan sang objek pengalaman. Nah, masih ingat kan, kalau misalkan kamu gak punya jarak sama sang objek pengalaman, artinya kamu udah melebur dengannya dan kamu sudah menerimanya, sehingga dia akan terbebas. Jadi kalau misalkan dia sudah liberated, artinya kamu tidak memiliki trauma lagi, kamu tidak memiliki objek pengalaman yang masih suppressed gitu di dalam diri kamu. Lalu yang kedua apa nih, supaya kita berada dalam state of awareness? Kita harus memiliki knowledge. Knowledge-nya knowledge apa dulu nih? Kita jangan sampai salah paham tentang knowledge, karena selama ini kan yang kita tahu itu adalah akumulatif knowledge kan, di mana akumulatif itu kan artinya terkumpul. Nah, jadi knowledge yang terkumpul ini adalah knowledge yang informatif. Jadi knowledge yang informatif itu ya sifatnya seperti pengetahuan yang kita pengetahuan yang kita dapatkan dari sekolah nih misalnya. Nah, cenderung orang-orang itu menerima informasi sebagai pengetahuan yang informatif gitu. Jadi dia hanya mengumpulkan informasi di dalam kepalanya, tetapi tidak mengeksekusinya, atau informasi tersebut tidak
membuat dirinya bertransformasi. Nah, kalau misalkan kayak gini, in this case, mereka cenderung memiliki pengakuan seperti aku pintar atau aku paling tahu segalanya. Karena kenapa? Karena ya ilmunya bersifat informatif gitu. Jadi dia memakai ilmu itu untuk mendapatkan pengakuan atau mendapatkan supaya seseorang ini feel good about themselves gitu. Jadi bukan knowledge yang bisa mentransformasi si orang ini. Lalu yang kedua itu adalah annihilative knowledge. Nah, annihilative itu merupakan suatu ilmu yang nihil gitu ya. Maksudnya ilmu yang nihil itu apa? Yaitu ilmu yang menghilangkan subjek atau subjek aku yang person. Jadi aku yang person ini kan masih terikat dengan objek pengalaman, jadi maksudnya masih terikat dengan emosi kita, masih terikat dengan mind. Dimana kalau misalkan kita masih terikat dengan mind, artinya ya informasi itu nggak nihil dong. Informasi itu tidak bisa menghadirkan si aku yang sebenarnya, aku yang true self. Nah, maka dari itu kalau misalkan kita memiliki annihilative knowledge, ketika kita menghilangkan subjek aku yang person, itu akan muncul Tuhan. Nah, ini berhubungan juga dengan konsep ahad atau tauhid, di mana Tuhan itu satu kan, namun memiliki banyak nama. Tetapi sejatinya Tuhan itu tetap satu gitu. Jadi kita semua ini memiliki Tuhan dalam diri kita. Itu adalah dua cara bagaimana kita bisa berada dalam state presence of awareness. Feeling, emosi, realitas, dan fenomena seperti yang saya sudah mention tadi, itu merupakan objek pengalaman kan. Di saat mind kita atau di saat pikiran kita itu menghadapi si objek pengalaman ini, mind kita akan otomatis atau secara insting gitu, bukan secara intuisi, secara insting memberikan makna terhadap si objek pengalaman ini. Jadi misalnya kita merasakan suatu perasaan nih, mungkin perasaan sedih, perasaan senang, atau sesuatu terjadi pada kita. Misalkan ada orang memberikan sesuatu yang sangat kita suka gitu, misalkan coklat. Nah, kita kan pasti akan memberikan makna ke emosi yang muncul ini kan. Oh, berarti aku lagi senang. Nah, langsung dong muncul emosi itu, emosi senang. Nah, jadi emosi yang kita rasakan itu tergantung bagaimana mind kita memaknai peristiwa yang kita alami gitu. Di sini ada contoh objek pengalaman. Objek pengalamannya itu adalah ketika kita baper atau ketika kita mudah terluka. Nah, bagaimana supaya kita tuh gak cepet baper atau supaya kita gak terikat gitu sama objek pengalaman yang terjadi pada kita. Karena kenapa? Karena awareness kita atau consciousness kita itu kan kayak the space kan, jadi sangat sensitif. Jadi dia sepenuhnya terbuka pada segala pengalaman. Jadi segala pengalaman dia terima. Dia bahkan seperti magnet. Dia menarik pengalaman tersebut. Nah, bagaimana supaya kita tuh kalau misalkan menghadapi objek pengalaman yang sedih atau menyedihkan, itu kita nggak mudah terluka. Yang pertama, itu pastikan kesadaran kita adalah the space of awareness. Jadi, kalau misalkan kesadaran kita itu the space of awareness, di mana seperti yang udah kita bahas di minggu-minggu yang lalu, the space itu kan terbuka aja gitu kan. Jadi dia nggak punya resistance sebenarnya. Biarkan aja perasaan itu muncul gitu. Betapapun kita ingin menahan atau mendorong si perasaan yang menurut kita menyedihkan ini, yang menurut kita melukai kita. Nah, biarin aja dia muncul dan biarkan saja diri kita merasakan perasaan tersebut atau emosi tersebut. Nah, yang ketiga, kita jangan atau tidak boleh terpaku atau terfokus pada perasaan itu. Karena kalau misalkan kita terfokus untuk menahan atau mendorong si emosi ini, pasti kan kita akan merasa lebih sengsara dong. Karena kita tidak mengaksepnya gitu. Karena kita tidak menerima si realitas tersebut. Lalu yang terakhir, di saat kesadaran kita itu sudah sebagai ruang atau the space of awareness, maka kita akan sudah menjadi incapable of resistance atau tidak mampu melawan si objek pengalaman yang kita alami tersebut. Nah, jadi pada akhirnya kesadaran kita itu harus kita
modifikasi atau harus kita setting sebagai the space of awareness supaya kita tidak meresist gitu. Karena sebetulnya yang membuat kita sakit itu adalah si resistance tersebut, bukan emosi yang kita rasakan gitu. Karena ketika kita menolak suatu realitas atau menolak suatu emosi, pasti akan lebih sengsara lagi dong kita dibandingkan pada saat kita menerimanya aja. Kalau misalkan kita menerima, ya paling kita akan recover dengan waktu yang lebih singkat daripada pada saat kita menolak si emosi atau pengalaman tersebut.